Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimallah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita menyelesaikan sebuah rangkaian ibadah yang penting di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah kurban beserta rangkaian ibadah sebelumnya, puasa hari Arafah dan puasa Tarwiyah. Semoga amal ibadah kita di bulan ini, kurban kita di bulan ini, puasa kita di bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke surganya. Hadirin Allah, sungguh aneh kalian. Ya. Sungguh aneh kalian. Begitu kata seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Laith Al-Samarqandi. Beliau adalah seorang ulama yang faqih. Beliau juga seorang ahli tasawuf, ahli tafsir yang hidup pada abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi. Jadi ceritanya ada orang kampung atau orang kota lah yang hidupnya tergantung dari hujan, ya. Mungkin kayak kota Bogor kali ya. Yang hidupnya tergantung dari hujan. Artinya apa? Mereka agraris, ya. Kaum agraris. Nah, saat itu kemarau yang tiada ujung. Mereka sudah sholat istisqa tapi nggak turun hujan. Dengar ada seorang ulama, seorang syekh, seorang alim datang ke kota mereka, bertanyalah penduduk desa kepada Abu Laith Al-Samarqandi. Ya Imam, kami ini sudah ibadah, kami ini sudah sedekah, kami ini sudah puasa, sholat dan sebagainya, bahkan kami sudah sholat istisqa, tapi kok hujan nggak turun. Gimana Imam? Kami sudah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doa kami. Kenapa ya Imam? Ya. Kata Imam Al-Ibu Alid Al-Samarqandi, beliau mengatakan, celakalah kalian, anehlah kalian. Kalian sungguh aneh, kata dia. Kenapa? Kalian ini adalah orang yang tahu surga. Orang yang mau masuk surga. Orang yang mau menikmati hidangan surga, mau tinggal di rumah-rumah surga, mau berenang di telaga surga, mau bahkan menikahi atau mengawini perempuan surga. Namun akhlak kalian, perbuatan kalian, pekerjaan kalian jauh dari akhlak, perbuatan, pekerjaan penduduk surga. Itu beliau ngomong 4 Hijriah, ya. 10 Masehi, berabad-abad lalu, bahwa orang dulu begitu kelakuannya. Ya, apalagi kita zaman sekarang. Betul. Maka hadirin, ya, coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, ya. Ketika para sahabat itu mendengar kata surga, gitu kan. Jadi ada seorang sahabat namanya Umair bin Al-Humam, ya. Beliau adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Jadi kan perang Badar itu perang yang nggak imbang, ya. Perang yang fenomenal, ya. 1000 musyrikin melawan 300 mukminin, ya. 1000 dengan perlengkapan tempur,
dengan 300 dengan perlengkapan seadanya. Karena memang saat itu misi Badar itu bukan misi peperangan, tapi misi penyergapan. Ya. Jadi biasanya perang itu bawa 10 pedang, paling cuma bawa 1 atau 2 gitu kalau mukmin. Nah, otomatis ya, dengan jumlah yang begitu nggak imbang, ya, kaum muslimin juga gentar gitu, jiper gitu kan. Bahkan sampai Nasr itu berkata begini, berdoa gini ya Allah, berdoa begini kepada Allah, ya Allah, seandainya kami kalah, ya kami kalah di perang ini ya Allah, maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Saya begitu Nabi ngomong doanya kepada Allah. Nah, begitu hebatnya perang Badar, ya tiba-tiba seorang sahabat namanya Umair bin Al-Humam datang ke Nabi sambil makan kurma. Dia ngomong, ya Rasulullah, kalau saya ikut perang ini dan saya mati, apa yang saya dapat? Kata Nabi, kamu dapat surga. Langsung dibuang Pak kurmanya, dibuang kurmanya. Kata dia, kalau saya ngabisin kurma ini, maka saya kelamaan masuk surga. Kemudian benar, ya kemudian masuk perang Badar, kemudian dia syahid. Ya, begitu hebatnya gitu kan. Jadi mereka termotivasi dengan surga, begitu hebatnya gitu kan. Ya, ketika di Madinah, ya Nabi dalam suatu kajian gitu kan, pernah ngomong begini, wahai sahabatku, perhatikanlah, gitu kan, gitu. Perhatikanlah, nanti akan ada yang hadir di tengah kalian seorang penghuni surga, seorang penghuni surga. Datang seorang yang tidak dikenal, ya kurang dikenal dengan sahabat, datang ikut kajian Rasulullah, kemudian dia pulang. Nah ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ngomong begini, ya Nabi, boleh nggak saya minta izin untuk ikutin itu orang? Saya pengen tahu apa sih amal ibadahnya yang bikin dia bisa masuk surga. Datang Pak, datang ke rumahnya. Datang, Assalamualaikum, boleh nggak saya izin bertamu? Saya nginep ke Anda, di rumah Anda 3 malam, ya kan? Karena batasnya kan bertamu 3 malam. Datanglah dia, nginep ke rumah orang tadi 3 malam. Nah, selama 3 malam itu, Amr bin As tidak menemukan sebuah ibadah yang istimewa. Nggak ada yang spesial dari ibadah itu. Ya biasa, sholatnya biasa, ya kayak biasa lah, gitu kan. Sholat ya sholat, ya sunnah biasa, nggak ada yang istimewa gitu kan. Tahajud ya tahajud biasa gitu kan, biasa. Nah, ketika hari, karena udah batas waktunya, pamit dong Amr bin As. Terus ngomong, wahai sahabat, saya ini sebenarnya nginap di rumah Anda, rumah ente ini punya maksud, punya tujuan gitu kan. Apa tujuannya ya? Wahai Amr, begini, jadi Anda itu kata Nabi adalah orang yang calon penghuni surga. Penghuni surga, calon penghuni surga. Nah, saya pengen tahu apa sih ibadah Anda? Apa sih perbuatan Anda yang membuat Allah ridho kepada Anda dan Anda masuk surga? Dicari Pak, saya bingung, dia bingung. Apa nih gitu kan? Gak ketemu. Nggak ada yang istimewa, saya sholat seperti kamu, ngaji seperti kamu, bergaul seperti kamu, biasa aja, nggak ada yang istimewa dari saya gitu kan, biasa aja gitu kan. Terus nggak ada yang istimewa gitu kan. Coba pikir lagi, nggak ada. Bertiga kali nggak ada akhirnya. Oh yaudah, kata Umar bin As, saya pamit deh, pulang gitu kan. Nah di tengah jalan, Amr bin As dipanggil sama orang tadi, ya Amr, Ta'al, kemari. Saya ingat ada ibadah saya yang mungkin ini yang menyebabkan saya masuk ke surga. Apa itu, wahai saudaraku? Kata si Amr. Amr itu ngomong begini, wahai Amr, saya itu kalau misalnya malam hari mau tidur, saya berdoa kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan ampuni saudara-saudara saya ya Allah. Saudara-saudara seiman, ya. Saudara-saudara mungkin ya Allah, ampuni dosa mereka. Dan pada hari ini, saya ikhlaskan kalau mereka punya dosa ke saya, mohon saya ikhlaskan. Ya. Saya ikhlaskan jika mereka punya dosa ke saya. Dan saya juga mengikhlaskan dan saya juga mohon diikhlaskan, mohon diampuni kalau saya punya dosa ke mereka. Mungkin itu ya yang membuat saya bisa masuk ke surga. Jadi Pak Harinullah,
Begitu Amr bin As itu saking pengen tahu surga, ya, pengen jadi penghuni surga, sampai beliau itu sampai 3 hari datang ke rumah orang tadi, pengen tahu, ya, amal ibadah orang yang masuk surga. Apa sih yang disebutkan orang surga itu? Jadi begitu para sahabat itu sedemikian terobsesi kepada surga, sehingga mereka berani melakukan apapun, ya, mengorbankan apapun demi surga gitu kan. Ya. Beda dengan kita, dengan orang-orang setelahnya gitu kan. Surga gitu kan, bawanya masuk surga, tapi kelakuannya jauh dari penduduk surga gitu kan. Nah, sebuah paradoks ya, ya. Kenapa gitu kan? Nah, jadi kenapa gitu kan? Kenapa kok ya sama gitu? Kenapa kita bisa paradoks gitu kan? Pengen masuk surga, tapi kelakuan kita jauh dari penduduk surga. Mungkin, Pak, pengetahuan kita tentang surga, ya, belum seperti para sahabat. Nah, untuk itu pada hari ini, ya, saya akan menyampaikan apa sih surga itu, ya. Apa sih surga itu, gitu kan? Gimana surga itu keadaannya, kondisinya, ya? Karena apa? Bagaimanapun, ya, surga adalah rumah kita, Pak, ya. Rumah yang pernah ditinggali oleh orang tua kita Adam alaihi salam, dan itulah kampung kita terakhir. Itulah tujuan kita, terminal kita terakhir. Kita harus punya motivasi, harus punya target, punya tujuan ke sana. Untuk itu akan saya gambarkan, akan saya ceritakan pada ini apa sih surga itu. Baik, hadirin Allah, surga itu kan bahasa Sanskerta ya. Nirwana ya, bahasa ini nirwana. Dalam bahasa Arab surga itu disebut sebagai jannah ya. Jadi jannah itu artinya tempat-tempat yang tersembunyi ya. Jannah itu punya akar kata sama kayak jin ya. Jin juga sama, akar katanya sama, surga sama jannah itu sama jannah, sama-sama tersembunyi. Kalau surga itu adalah tempat yang tersembunyi, kalau jin itu adalah makhluk yang tersembunyi ya. Jadi surga itu adalah tempat yang tidak kelihatan, jin adalah makhluk yang tidak kelihatan. Itu definisi surga. Nah, itulah surga. Nah, lalu bagaimana surga itu? Ya, ada sebuah definisi dari kita Nabi Muhammad SAW tentang gimana kenikmatan surga itu. Ya, gitu ya. Gimana sih surga, kenikmatan surga itu katanya? Ya, jadi Nabi ngomong begini. Surga itu, ya, kenikmatan surga itu kata Nabi adalah sebuah kenikmatan, ya, karena dia tidak tersembunyi. Ya, tadi jannah itu kan tersembunyi. Jadi jannah itu artinya kenikmatan surga itu adalah kenikmatan, sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh manusia, ya, tidak pernah didengar oleh manusia, tidak pernah dirasakan manusia. Artinya apa? Bahwa bahkan kata Nabi, dia tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Nah, itu kata Nabi begitu. Itu definisi awal surga, ya. Definisi kenikmatan surga begitu. Ya, jadi kenikmatan surga itu nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasakan oleh manusia, dan beyond imagination, melampaui imajinasi manusia. Jadi, ya, kalau misalnya kita baca ayat-ayat surga, misalnya di surat apa tuh yang Al-Ghasyiyah tuh kan, tentang surga gitu kan. Ya. Itu hanya pendekatan yang Allah sampaikan, ya, imajinasi yang sampaikan kepada manusia sesuai dengan akal manusia. Ya. Agar apa? Agar kita nyampe ke akal, ya. Agar akal kita nyampe ke yang bisa membayangkan surga. Aslinya, kenyataannya bahwa surga itu kenikmatannya melampaui imajinasi manusia, ya. Bahkan, ya,
Kalau misalnya, kata ulama, kalau kita membayangin surga itu nanti begini begitu, nah, ketahuilah bahwa itu bukan surga. Faktanya, nanti surga itu, ya, kenikmatannya melampaui itu semua. Baik, akan saya sampaikan, kira-kira begini kata ulama tentang gimana sih keadaan di surga. Jadi ada sebuah ulama, ya, seorang ahli ilmu dari Uni Arab mengarang sebuah buku tentang surga. Kata beliau begini, ya. Surga itu, ya, penghuninya adalah pemuda yang umurnya 33 tahun, tampan dan bercelak, ya. Jadi kalau laki-laki itu sekitar umur 33 tahun, tampan yang bercelak. Lalu gimana dengan orang tua yang sudah mati? Ya, yang orang tua gitu kan, kemudian mati. Nah, nanti kata Nabi, ya, ada nenek nanya gitu kan. Nanti kata Nabi, penghuni surga adalah akan muda semua, umur 33 gitu kan. Nah, kata nenek nanya, ya Nabi, gimana dengan saya? Saya ini udah tua. Bisa nggak masuk surga? Kata Nabi, nanti kamu akan, nenek, ibu akan jadi muda kembali. Jadi penghuni surga adalah pemuda di usia 30 tahun. Kira-kira seumur Nabi Isa alaihissalam waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 33 tahun itu adalah top performanya seorang manusia itu di umur 3 tahun gitu kan. Dari segi fisik, ya, dari segi mental, ya, dari segi spiritual, umur 33 adalah waktunya topnya seorang manusia. Jadi itulah surga penghuninya. Ya, nanti kita akan, ya, distandarkan di umur 33 tahun. Lalu apa yang kedua adalah penghuni surga tidak BAB, tidak BAK, ya, buang air besar, buang air kecil, meludah, dan tidak buang ingus. Nah, ini bahaya Pak kalau misalnya penghuni surga BAB, BAK, beringus dan mudah. Karena apa? Ya, kotor dong surga. Ya. Padahal surga kan bersih. Ya. Masa sih malaikat mau bersihin kotoran kita kan nggak mungkin. Terus sepeteng penuh gimana gitu kan? Nanti pada buang air di sungai gitu kan? Surga kotor dong surga kan? Makanya ya surga itu bersih. Nggak ada yang BAB, BAK mudah beringus. Ya. Apalagi, lalu yang kedua, tiga adalah tidak ada tidur di surga. Nah, kata Nabi, ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan penghuni surga tidak tidur. Ya. Jadi, ya, penghuni surga itu kalau tidur kan nanti istirahat. Ya. Kita habis di puncak, habis pesta, habis macam-macam makan segala macam, capek tidur. Nah, di surga itu tidak tidur. Karena apa? Nggak ada kata capek. Tidak ada kata negatif dalam surga. Nggak ada. Kita bebas. Kalau tidur, kita ngebayangin mimpi kenikmatan. Padahal, ya kata Allah, kenikmatan itu nggak ada dalam mimpi. Tidak ada mimpi di surga, nggak ada. Karena apa? Kenikmatan itu udah Allah wujudkan dalam surga. Ya. Makanya nggak ada kata mimpi. Bangun, ayo, terus, nikmatin, terus, tambah terus. Tidak ada. Kata surga. Nah, lalu apa? Kata Allah yang keempat adalah kesibukan penghuni surga. Apa kesibukannya? Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 55-8, sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Ya. Jadi emang penghuni surga itu kerjanya ya senang-senang. Ya. Kerjanya adalah pesta pora, kerjanya adalah berfoya-foya. Ya. Beda dengan kita sekarang, ya. Pagi-pagi, pulang malam, macet, kehujanan, kepanasan, ya, pulang dimarahin, di kantor dimarahin dan sebagainya, ya. Sedangkan, ya, teman-teman kita non muslim di sana di mall gitu kan, lagi makan-makan, lagi bos-bosnya lagi makan gitu kan. Nah, kita di sini ya, kerja keras segala macam, dibalik di sana, dibalik. Tenang aja, nanti dibalik. Ya, dibalik. Nanti kita akan senang-senang, mereka yang akan kesusahan. Akan kesusahan. Apalagi, ya, bagaimana
perbandingan nikmat di dunia dan akhirat. Ya. Gimana Allah membandingkan nikmat di dunia dengan nikmat di surga? Gimana? Kata Nabi ngomong begini, dalam hadits qudsi ngomong begini. Sesungguhnya ya nikmat di dunia dibandingkan dengan nikmat di akhirat, di surga, itu seperti lebih baik, ya, lebih baik untuk orang di akhirat. Nah, bandingkan begini, kata Nabi, kalau seandainya ya nikmat di surga itu gimana ya? Teksnya saya lupa gini. Jelas gini. Kalau misalnya nikmat di dunia itu, ya, bagi Allah itu lebih berharga daripada seekor ya, sehelai sayap nyamuk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan makan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Nah, ya. Jadi kalau nikmat seandainya nih, nikmat Allah itu, nikmat di dunia ini kata Allah itu lebih berharga bagi Allah itu daripada ya sehelai, sepotong sayap nyamuk gitu kan, sayap lalat gitu kan. Maka orang kafir tuh nggak bakal dikasih minum, Pak. Nah, karena surga itu karena nikmat dunia itu tidak berharga, ya, tidak ada harganya, maka kata Allah, kasih orang kafir makan, kasih orang kafir minum, kasih orang kafir nikah, kasih orang ke rumah, kasih. Mereka senang-senangnya. Karena apa? Karena nikmat di dunia ini cuma segitu, cuma sepotong, gitu kan? Ya. Bahkan kata Nabi ketika ditanya, gitu kan, gimana sih dunia itu? Katakan, bagus, sahabat bertanya, gimana sih dunia itu? Kata Sayyidina Umar, kamu tahu bangkainya kuda, ya, bangkai kuda tahu, itulah nikmat dunia. Nah, orang itu pada rebutin tuh nikmat itu, ya, dunia itu kayak itu gitu, pada rebutin, pada orang pada perang, pada berantem, pada bertikai, bunuh-bunuhan, cuma rebutin bangkai. Sedangkan yang segar, yang berharga, yang bermutu, gak direbutin. Itu apa? Nikmat di akhirat, nikmat di surga. Seperti itu. Lalu apa lagi? Ya, makanan penghuni surga gitu kan. Ya kalau misalnya kita melancong sebuah tempat kan pasti tidak mungkin dilepaskan dari namanya kuliner kan. Bahkan sekarang konten-konten kuliner itu value-nya itu di YouTube itu sangat menghasilkan gitu kan. Ya, nggak jauh beda dengan konten-konten hiburan lain seperti musik dan segala macam gitu kan. Ini artinya apa? Emang konten makanan itu digemari oleh orang. Kontennya loh. Padahal kita nggak makan, cuma ngeliatin orang makan. Nah, apalagi nanti kita makan. Nah, apa? Makanan surga, ya, kata Nabi, makanannya itu adalah roti. Roti kemudian ditambah dengan lauknya adalah sapi dan ikan paus, ya. Dimakan dari tambahan hatinya dan 70 ribu, ya. Itu kira-kira. Lalu apalagi hadirin Allah, ya. Apa minuman di surga? Minuman surga itu adalah gelas, ya, yang minumannya diambil dari gelas yang mengalir, ya. Ya. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, ya. Khamr, ya, khamr yang tidak memabukkan, ya. Lalu ada namanya salsabil, ya, minuman yang dari campuran jahe, ya, yang namanya salsabil, gitu kan, Al-Insan ayat 7-8. Lalu ada lagi al-kafur, air kafur, gitu kan, yang berasal dari air surga. Nah, hari ini Allah, ya, banyak banget yang kita bisa nikmati itu di surga, ya, banyak banget. Itu baru makanan dan minuman. Belum rumahnya, ya, belum lingkungannya, belum iklimnya, ya, belum suasananya, ya, belum gadis-gadisnya dan segala macam, ya.
Semua itu ya Allah sediakan buat para penghuni surga, ya, buat para penghuni surga. Oleh karena itu hadirin, ya, kita set pikiran kita, ya, kita set mindset kita, ya, yuk kita jadikan surga sebagai tujuan kita, surga sebagai tujuan kita, dan apa? Berperilakulah, berbuatlah, ya, bekerjalah sebagaimana pekerjaan para penghuni surga. Pekerjaan para penghuni surga. Yaitu apa? Taat kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, dan sebagainya. Intinya apa? Menyerahkan semua urusan kita, menyerahkan semua persoalan kita serahkan kepada Allah. Seraya kita berserah diri, kita mohon ampun atas segala kesalahan kita, dan kita juga beribadah, ya, beribadah sekuat yang kita mampu, sekuat yang kita bisa, sembari kita juga menuntut ilmu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, ya, dapat menggugah kita semua untuk sama-sama bareng-bareng kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.